Halo guys, welcome to Aagoy channel. Nggak kerasa 1 bulan lebih aku nggak posting video. Nah, pada video kali ini aku mau membagikan resep kepada kalian, yaitu salah satu kue tradisional, namanya kue coro bikang. Nah, kue ini sering aku jumpai di pasar-pasar dan aku sering beli banget di Eyek atau si penjual sayur keliling itu. Nah, di sini udah aku siapkan 500 gram tepung terigu, 500 gram tepung beras. Ini aku pakai tepung beras cempo ya teman-teman. Kemudian 500 gram gula pasir. Secukupnya pewarna makanan. Di sini aku pakai 3 warna, merah, hijau dan putih. Kemudian ada daun pandan. Dan yang terakhir ada 2 liter santan cair. Itulah dia bahan-bahan untuk membuat kue coro bikang. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Kita masak santan bersama daun pandan ya teman-teman. Kita memasaknya tidak sampai mendidih ya teman-teman, cukup sampai santan panas saja. Tujuan kita menggunakan santan panas adalah untuk merangsang adonan agar berserat nantinya dan untuk melarutkan gula. Nah, selain itu, santan panas digunakan untuk menghilangkan aroma tepung pada coro bikang yang sudah matang nantinya. Sambil menunggu santan panas, kita campurkan semua bahan dari gula, tepung, dan tepung berasnya ke dalam satu tempat. Kita masukkan semua, jangan sampai ada bahan yang tersisa ya teman-teman. Kemudian langkah yang kedua, kita siapkan santan yang sudah panas ya teman-teman. Kita masukkan santan panas menggunakan gelas ukur ya teman-teman. Saat menuangkannya secara perlahan aja, kemudian kita langsung mengaduknya menggunakan sendok kayu. Ini mengaduknya harus cepat ya teman-teman supaya tidak menggumpal adonannya. Di tahap ini lakukan sampai santan habis ya teman-teman, dan sampai adonannya tidak ada yang menggumpal. Setelah santan masuk semuanya, kurang lebih adonan jadi seperti ini ya teman-teman. Adonannya terus kita aduk ya teman-teman untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Jikapun nanti ada, kita bisa menyaringnya dengan saringan yang halus. Langkah selanjutnya adalah memberikan warna makanan ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 3 warna, yaitu hijau, pink, dan putih ya teman-teman. Untuk warnanya sendiri itu terserah dan selera teman-teman. Yang penting nanti hasilnya itu cantik dan menarik ya teman-teman. Jika warna adonan sudah sesuai dengan keinginan kita, tahap selanjutnya adalah kita panaskan cetakan coro bikang ya teman-teman. Di sini cetakan coro bikangnya aku panaskan kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Kenapa harus dipanaskan terlebih dahulu? Supaya nanti adonannya matang merata ya teman-teman. Jika cetakan sudah panas, kemudian kita ciprat-cipratkan air garam menggunakan kuas. Di sini aku tidak menggunakan mentega ataupun minyak ya teman-teman, supaya nanti adonan coro bikangnya itu di bawahnya setelah matang tidak berminyak ya teman-teman. Selanjutnya kita tuangkan adonan coro bikangnya. Di sini aku menggunakan warna hijau ya teman-teman untuk bagian dasarnya. Kemudian nanti aku timpa menggunakan warna putih dan yang terakhir pink ya teman-teman.
Kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman setelah kita susun warnanya. Kemudian kita tunggu sampai matang 3 atau 4 menit. Kita masak dengan api kecil saja ya teman-teman. Supaya bagian bawahnya tidak gosong dan matangnya merata. Kemudian di sini aku koreksi adonan corobikangnya. Aku koreksi pada bagian yang belum terisi dengan adonan ya teman-teman. Jika pada permukaan corobikang sudah terlihat ada lubang-lubang kecil dan hampir merata ke seluruh permukaan corobikang, itu tandanya kue sudah siap untuk diangkat ya teman-teman. Dan jangan lupa sebelum diangkat kita siapkan tempat dan kain yang sudah kita beri air. Hal ini dilakukan supaya cetakan corobikang cepat dingin dan kue bisa mudah untuk dilepas dari cetakan ya teman-teman. Dan yang terakhir, di sini aku udah siapkan gelas untuk menjadi alas membentuknya ya teman-teman. Kemudian kita ambil corobikang. Kemudian di sini aku masih menggunakan lap ya teman-teman untuk memegang cetakan corobikang karena masih panas. Kemudian kita keluarkan adonan corobikangnya. Kita pelan-pelan agar tidak sobek ya teman-teman. Setelah terlepas dari cetakan, kemudian letakkan kue corobikang pada bagian bawah gelas ya teman-teman. Kemudian di sini aku menggunakan tutup botol untuk membentuk bagian tengahnya. Nah, kemudian untuk bagian samping aku mengguntingnya. Kita gunting menjadi 6 ya teman-teman. Oke, setelah kita gunting, kemudian kita rekahkan. Cantik bukan seperti bunga. Kemudian kita ambil sudi untuk menyangga bagian bawahnya. Lakukan cara ini sampai adonan kue corobikang habis ya teman-teman.
Itu dia resep kue corobikang dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa.